bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir, oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan kau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam bagian pertama Injil kita diingatkan soal sandungan. Bahaya menyebabkan sandungan bagi orang lain. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus menanggapi dengan tegas. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Ini tanggapan tegas dari Tuhan Yesus bila seseorang menjadi sandungan, menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa, maka lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dimasukkan ke dalam laut. Maka di sini kita diajak dalam hidup ini berhati-hati, tidak memberi contoh buruk kepada orang lain. Kalau seseorang dengan sengaja memberi contoh buruk kepada yang lain, terutama yang lemah, tentu ia berdosa di hadapan Allah. Namun bila tidak sengaja, maka diharapkan segera menarik contoh yang tidak baik ini, tidak dilakukan lagi.
pertimbangannya ya. Saudara-saudara kasih, bagian yang kedua, kita para murid ya, dituntut oleh Tuhan Yesus ya, supaya tidak ada salah satu bagian ya, dari tubuh kita ada dalam kuasa dosa atau malah menjadi agen ya, pelaku dosa ya, pelaku kejahatan. Ini kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus ya, supaya tidak menjadikan salah satu bagian tubuh kita ada dalam kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa dosa. Maka tadi ya lebih baik tangan atau kaki menyesatkan ya lebih baik dipotong sehingga bisa masuk kerajaan Allah ya, daripada tangan utuh ya, kaki utuh namun masuk dalam neraka. Demikian juga mata. Ini kan juga mata ini kan menjadi pelita ya bagi diri kita. Maka kalau mata ini juga menjadi penyebab kita jatuh dalam dosa ya lebih baik ya dicungkil ya, lebih baik dengan mata satu masuk dalam hidup daripada mata utuh ya masuk dalam neraka ya. Tentu Tuhan Yesus tidak menganjurkan kita apa ini mutilasi ya. Mutilasi tangan atau kaki, nyungkil mata ya. Tentu di sini ya kita diingatkan dengan tegas oleh Tuhan Yesus ya tidak menjadikan bagian ya tubuh kita ada dalam kuasa kegelapan atau malah menjadi agen atau pelaku dari kejahatan tersebut. Maka Tuhan Yesus minta kepada kita para murid-Nya agar hidup kita menjadi persembahan bagi Allah, agar kita ada dalam kuasanya. Kalau hidup kita jadikan ya ini sebagai persembahan bagi Allah, berjuang apa yang kita lakukan dalam diri kita ini menjadi persembahan bagi Allah, tentu ya, kita akan ada dalam kuasanya ya, dalam lindungannya ya, dalam jangkauannya, kita ada dalam rahmatnya. Maka melalui sabda Tuhan ini ya, kita senantiasa ya diingatkan agar kita dalam hidup kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain, menyebabkan orang lain terutama yang lemah jatuh dalam dosa. Dan juga Tuhan Yesus menuntut diri kita ya, hidup kita sebagai murid tidak menjadikan salah satu anggota tubuh kita ya, ada dalam kuasa kegelapan atau malah menjadi pelaku kejahatan. Namun hendaknya ya, hidup kita senantiasa menjadi ya, persembahan bagi Allah. Maka dengan cara hidup, menempatkan hidup kita, apa yang kita hayati kita lakukan secara demikian, tentu kuasa Allah akan senantiasa ya, melindungi kita.